Kalau harapan kita tidak goyah, saya rasa semua cita-cita kita itu harus didasarkan pada motivasi yang benar dan kuat ya. Khotbah ataupun jamita yang benar-benar mendarat di jemaat itu, yang benar-benar menyentuh hati dari pendengar itu adalah ketika kita benar-benar mengenal kebutuhan mereka. Jadi seorang pengkhotbah itu menyusun khotbahnya itu tidak hanya di meja kerjanya saja, dari hari Rabu sampai Minggu, tapi dia harus berkeliling berjalan untuk mengenal jemaatnya, apa yang dibutuhkan jemaatnya, memberikan penghiburan bagi mereka apabila mereka berduka, untuk memberikan semangat dan juga harapan seperti itu. Halo teman-teman, kita masih lanjut untuk segmen yang kedua, yaitu segmen ngojol, ngobrol bareng jemaat online. Di episode yang ke-13 ini masih setia di samping saya, Amang, calon pendeta Haposan Sinaga yang sangat inspiring, akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah teman-teman kirimkan di sosial media kantor pusat. Nah, kami berharap sih nantinya teman-teman masih akan mau bertanya dan mengirimkan apa-apa yang menjadi pergumulan teman-teman melalui sosial media kita. Nah, di episode kali ini Amang sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan. Amang bisa lihat di layar sebelah kiri, tapi karena tidak terbaca dengan saya akan baca dari handphone. Okay. Kita lanjut ke pertanyaan pertama ya, Amang. Dari netizen Instagram, @nhkbp_simamora. Ini adminnya atau dari Paguyuban Laposo ini kurang tahu ya. Kenapa memilih di Belanda? Kuliah di Belanda ini, Amang. Kuliahnya ya. Oke, saya jawab sekarang. Iya, masa besok, Amang? Ya, Belanda itu sangat terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hati ya. Jadi itu sebenarnya alasan utama saya, selain lingkungannya yang sangat indah, juga aman. Kemudian akademis juga di sana, dunia akademisnya itu kualitasnya terjamin, kualitasnya tinggi ya akademiknya. Jadi saya memilih di Belanda. Selain yang tadi sudah Abang jawab di segmen pertama ya. Untuk NHKBP Simamora harap nonton segmen pertama supaya nanti lebih detail. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Abang. Dari Leoni Simanungkalit _ kuliah di Belandanya beasiswa nggak, Min? Oh, jawabannya singkat nih, Bang. Ya, kuliah saya di Belanda beasiswa full. Jadi semuanya dipenuhi oleh pihak kampus, baik kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan pendidikannya ya. Sampai ke masalah penyewaan sepeda, transportasi umum, dan juga asuransi itu di cover. Makan dan sebagainya. Makan juga. Oh, Amang tinggal di asrama ya? Saya di apartemen. Oh gitu. Iya, jadi semuanya itu di cover. Mungkin saya bisa terangkan lebih lanjut lagi ya. Untuk kuliah di luar negeri, khususnya di Belanda, contohnya itu ada 4 jalur beasiswa sebenarnya. Yang pertama itu adalah mungkin kamu diberangkatkan dari institusi di mana kamu kerja, dalam artian saya HKBP yang memberangkatkan itu bisa. Jadi HKBP yang membiayai itu bisa. Kemudian yang kedua dari negara, mungkin negara Indonesia, dari LPDP itu bisa. Dan sudah masuk dia fakultas teologi di programnya LPDP itu bisa. Ataupun dari negara yang kita tuju. Nah, kalau di negara yang kita tuju itu ada, kalau di Belanda itu ada namanya Holland Scholarship. Itu kita juga bisa apply. Ataupun dari kampus di mana kita tuju. Gitu loh. Misalnya saya PTHU yang memberikan bagi saya itu beasiswa penuh. Jadi 4-4-nya tadi bisa menjadi akses bagi penonton dan juga semua pelayan yang mau kuliah di luar negeri. Mungkin saya nambahin ya, Mang. Mungkin untuk teman-teman yang sedikit penasaran juga, sebenarnya HKBP memang membuka beasiswa untuk beberapa orang. Mungkin tidak terlalu banyak jumlah yang bisa ditampung. Untuk detailnya saya kurang tahu, tapi teman-teman sebenarnya bisa untuk lihat di website HKBP itu biasanya selalu ada postingan untuk pembukaan beasiswa atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar negeri dan sebagainya. Itu hanya untuk yang mahasiswa saja atau ikut yang SMA, SMP? Iya bisa, Amang. Yang penting semuanya warga negara HKBP, jemaat HKBP. Mantap. Oke. Bagus sekali. Jadi jangan lupa untuk dilihat di website HKBP ya, di hkbp.or.id. Udah kayak ini nih kita. Lanjut ya ke pertanyaan ketiga dari Anggi Hutagalung.
Gimana cara abang ngatur waktu persiapan belajar ke Belanda dan motivasi abang lanjut S2 di sana? Ngatur waktu ya. Iya. Pertama ngatur waktu itu memang tergantung kebutuhan kita sendiri. Kita mau bangunnya jam berapa asalkan disiplin dan konsisten. Itu aja. Kemudian kita harus itu tadi ya, balance keseimbangan antara jam belajarnya itu dari jam berapa ke berapa. Preparation saya rasa untuk kuliah ke luar negeri itu yang saya katakan tadi 6-8 bulan itu cukup. Apalagi untuk persiapan bahasa Inggrisnya itu sangat-sangat penting dimulai dari sejak dini. Dan juga pemahaman tentang mata kuliah apa yang akan kamu geluti ataupun dalami di luar negeri itu harus dari sejak awal itu harus dipersiapkan sejak dini. Dan ya sebenarnya researchnya penting ya Bang ya untuk soal kampusnya, bahasa yang dipakai dan sebagainya Ya, juga ya. harus benar-benar detail apakah dia pakai bahasa Belanda, apakah dia pakai bahasa Jerman atau pakai bahasa Inggris. Semuanya harus benar-benar dipersiapkan. Kalau dia pakai bahasa Jerman, ya harus dipersiapkan sejak dini dia itu harus les ataupun kursus. Yang penting konsisten sih sama disiplin. Oke, itu tadi ya Anggi Utaha Galung, jangan lupa persiapannya. Yes. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @Kristiani Yuliana Lubis 1999. Panjang ya. Masih muda nih Amang, kelahiran 1999. Oke. Bagaimana trik supaya harapan kita tidak goyah? Terkadang ingin meraih cita-cita itu tapi takut gak bisa. Nah ini motivasi nih Amang. Motivasi ini berarti. Kalau harapan kita tidak goyah, saya rasa semua cita-cita kita itu harus didasarkan pada motivasi yang benar dan kuat ya. Jadi kalau motivasinya itu memang goyah, motivasi supaya hoga-hoga, itu biasanya cepet jatuh dia. Tapi kalau memang motivasinya kuat, memang mau belajar, mau berkontribusi bagi keluarga, mau membanggakan orang tua, membanggakan gereja yang memberangkatkan kita, itu pasti akan kuat. Jadi motivasi yang pertama yang harus dipahami. Apa motivasi saya untuk mendapatkan harapan atau mimpi ini? Kalau untuk menyombongkan diri saja, saya rasa tidak perlulah jauh-jauh ya. Ya, untuk meraih cita-cita takut gak bisa, jangan pernah batasi mimpi dan harapan ya. Jangan pernah batasi mimpi dan harapan, bermimpilah setinggi mungkin, tapi jangan lupa bangun dari tidur untuk mewujudkan mimpi itu. Kadang-kadang kita terlelap dengan mimpinya ya emang yang gak bangun-bangun gak terrealisasi. Harus terrealisasi, yang penting coba, itu deh penting. Harus terrealisasi, yang penting coba, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Menarik nih emang, karena kemarin saya kebetulan baru nonton drakor juga, salah satu kata kunci yang sering disebutkan adalah kegagalan artinya coba lagi. Yes, gitu. Harus coba lagi. Oke, itu untuk Kristiani ya. Jangan pantang menyerah, salah satu kuncinya. Kita lanjut Amang ke pertanyaan selanjutnya dari, ini kayaknya dari admin-admin ini ya. Tadi Naposo ya. Sekarang dari. Yang tadi dari Simamora nih. Iya, ini sekarang dari. Kampung Juhar. Kampung Juhar. KP Juhar. @rnhkbp_KP Juhar, Kampung Juhar. Amang, apakah Marsaur sebegitu pentingnya dalam kehidupan pelayanan? Oh, ini lebih kepada kehidupan Amang sebagai calon pelayan di Huria nih Amang. Mungkin adminnya ini mau jadi calon pelayan mungkin ya Amang ya? Mungkin, saya tidak tahu. Tentu ya, Marsaur atau Parsauran itu penting di dalam kehidupan pelayanan, yaitu koinonia ya, Parsauran. Atau terminologi Marsaurnya itu mungkin apa ya, lebih dekat dengan jemaat, itu tentu sangat-sangat penting. Karena lagi-lagi saya katakan gembala itu bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwa dari domba-dombanya. Nah, gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya gitu loh. Jadi kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, sayang atau kasih itu berawal ataupun berasal dari pengenalan itu tadi. Jadi harus kita kenal dulu baru kita tahu apa kebutuhannya, kita bisa semakin menyayangi dia. Dan saya rasa pengalaman saya ya, khotbah ataupun jamita yang benar-benar mendarat di jemaat itu, yang benar-benar menyentuh hati dari pendengar itu adalah ketika kita benar-benar mengenal kebutuhan mereka. Jadi seorang pengkhotbah itu, saya rasa menyusun khotbahnya itu tidak hanya di meja kerjanya saja, dari hari Rabu sampai Minggu, tapi dia harus berkeliling berjalan untuk mengenal jemaatnya, apa yang dibutuhkan jemaatnya,
untuk memberikan penghiburan bagi mereka apabila mereka berduka, untuk memberikan semangat dan juga harapan seperti itu. Luar biasa nih Amang ya, lebih kepada motivasi juga ya. Memang salah satu kunci pelayanan adalah marsaur juga ya Ya, Amang. tentu itu sangat penting. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari netizen TikTok nih Amang. Bramasta, bagaimana perjuangan awal ingin atau berniat jadi pendeta hingga mendapat gelar S2 dari Belanda? Seperti apa suka dan duka rintangan yang dihadapi? Thanks Min. Oh mungkin ini tadi sudah Amang bahas sedikit, tapi Yes. boleh Amang diceritakan nih awalnya. Oh mungkin tadi kan Amang sedikit bahas ya, bagaimana Amang akhirnya memilih meninggalkan jurusan yang sebelumnya dan memilih teologi. Mungkin boleh nih Amang diceritakan. Bramasta ingin tahu nih Amang. Ya, ada sebuah perjumpaan ataupun pengalaman rohani yang secara pribadi memang mohon maaf tidak saya bisa sharingkan di sini, yang pada akhirnya membuat saya berjanji ataupun bernazar kepada Tuhan bahwa saya harus mengabdi kepadanya melalui pengabdian saya menjadi seorang pendeta. Nah, panggilan yang kita sering sebut itu ya bagi saya ketika saya sudah masuk. Ada panggilan bagi setiap orang ketika dia SMA gitu ya. Jadi setiap orang pasti memiliki panggilan dan juga tanda-tanda dari Allah yang memberikan baginya sebuah suara bahwa dia harus mengabdikan dirinya kepada Tuhan dan juga kepada gereja. Untuk suka duka tentu ya, sukanya itu banyak sekali di Belanda itu. Oh ini mungkin suka dukanya menjadi pelayan ya atau belajar di luar? Sepertinya prosesnya ini Amang, dari menjadi pelayan hingga dapat gelar, suka dukanya. Tentu sukanya banyak sekali ya, karena setiap hari kan kita bergumul dengan firman Allah ya. Saya rasa salah satu kekuatan bagi saya untuk tetap survive itu adalah firman Allah dan ayat-ayat di dalam Alkitab itu sendiri. Sukanya juga kita bertemu dengan teman-teman dan juga abang, kakak, adik tingkat yang mengenal kita dan mengasihi kita. Kalau duka mungkin khusus untuk di Belanda, selain jauh dari orang tua, mungkin dukanya itu adalah sikap rendah diri mungkin ya, atau insecure gitu. Bahwa ya siapalah saya ini dibandingkan teman-teman saya yang datangnya dari Jerman, datangnya dari Amerika gitu. Jadi dukanya lebih ke situ sih, dukanya lebih ke apakah saya cukup layak untuk bersama-sama dengan mereka belajar. Oh, artinya lebih kepada internal ya Amang ya, Iya. tidak ada faktor dari luar yang bikin Amang kayak aduh gimana gitu. Tidak ada, kalau di Belanda tidak ada faktor eksternal yang membuat kita patah semangat, itu hampir tidak ada. Oke Amang, ini pertanyaan terakhir dari Gusmita Apiawasti Nenggolan. Halo Amang CPDT yang mungkin calon masa depan aku. Amin ya Gusmita ya. Tolong ajarin dong cara bertekun dalam membaca Alkitab sampai khatam. Dari Kejadian sampai Wahyu nih Amang. Aduh, khatam itu berarti tamat ya. Ya kita apresiasi lah ya si Gusmita Apiawasti Nenggolan ini. Mungkin dia mau melayakkan ya Amang. Kalau pasangannya kan pelayan, dia harus ini dong, rajin membaca Alkitab nih Amang. Mempersiapkan tentu. diri. Walaupun semua orang sebenarnya harus ya dipanggil untuk membaca Alkitab itu ya. Karena dari Alkitab kita tahu apa ya, makanya saya apresiasi Gusmita ini karena dari firman Allah kita kan mengenal kesalahan kita, kemudian memperbaiki kelakuan kita, dan menuntun kita kepada kebenaran ya. Untuk bertekun di dalam membaca Alkitab, saya rasa nasihat praktisnya saja ya, saya bilang bahwa sebelum membaca Alkitab, setiap kitab itu ada baiknya untuk membaca pengantarnya dulu. Pengantar kitab itu di internet itu banyak, di buku-buku juga banyak. Namun LAI sudah mengeluarkan, pasti Cynthia juga tahu di sini ya, Alkitab edisi studi namanya. Jadi sebelum kita baca Kejadian nih, misalnya ada pengantar kitab tuh, pengantar kitab Kejadian, kira-kira apa yang akan diberitakan kepada kita melalui pembacaan kitab Kejadian. Begitu juga dengan surat-surat apostel Paulus contohnya. Di situ ada tema-tema mendasar. Nah, saya ada punya satu rekomendasi untuk membaca Alkitab supaya jauh dari misunderstanding dan juga pitfalls.
kesalahan interpretasi, itu ada namanya Bible Project Indonesia. Jadi di Bible Project Indonesia ini bisa dibuka di Google ataupun di YouTube. Dia itu menjelaskan tentang tema-tema kitab, kemudian kita diarahkan untuk membaca kitab itu sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu ya. Artinya tidak harus berurutan ya Mang ya, tapi Ya. ada guideline-nya yang lebih enak untuk kita baca Benar. gitu ya. Ada tematiknya, kita mau baca ini, kita bisa baca di sini gitu. Tapi kalaupun kita harus membaca secara kanonik dari Kejadian sampai Wahyu juga nggak masalah. Tapi saya harap kita baca dulu tuntunannya, kemudian kita baca Alkitab. Oh mungkin saya boleh nih Amang sharing sedikit untuk Gusmita ya. Kalau nih salah satu tips and triknya membaca dari Kejadian sampai Wahyu itu misal nih Amang kita baca kesanggupan kita hanya satu pasal, itu kalau nggak salah ya, saya pernah diskusi dan juga mengalami gitu, kalau satu pasal per hari, kira-kira kita selesai 3 tahun. Oh. Satu pasal per hari. Tapi kalau misal kita sanggup sekitar 10 pasal per hari, itu 1 tahun sudah selesai sebenarnya. Tapi masalahnya harus setiap hari, jadi untuk Gusmita ini kalau misalkan, ya sebenarnya nggak perlu dipaksa ya, misalkan masih mau coba satu pasal dahulu, satu pasal, baru tapi diperkirakan aja kalau 3 tahun kayaknya kelamaan kan, tapi kalau 10 pasal pun kalau sampai ngantuk-ngantuk ya boleh nanti dikurangin 8, besoknya ditambah 12 gitu-gitu. Dan yang pasti nggak asal lewat kan. Betul Amang. Jadi bacanya juga berdasarkan kesanggupan yang tadi aku bilang ya. Kalau udah sekiranya ngantuk gak usah dipaksa gitu kan. Karena kita kan mau bukan hanya sekedar baca tapi mau pengenalan. Betul, mau memahami Alkitab itu dan kita aplikasikan gitu. Oke, emang itu tadi menjadi pertanyaan penutup kita di episode ngobrol bareng jemaat online. Jadi untuk teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan untuk Amang calon pendeta Haposan Sinaga yang nanti mungkin ya di tahun ini Amang kalau Tuhan menghendaki Manjalo Tohonan official menjadi pendeta, boleh nanti dilihat di username di video ini, username Amang Pendeta, boleh nanti langsung ditanya saja kepada beliau secara langsung secara pribadi ya Amang ya. Oke teman-teman, itu tadi menjadi penutup kita. Kita sih berharapnya kita akan tetap ketemu di episode selanjutnya, di episode ke-14. Dan boleh teman-teman minta tolong untuk segera di like, subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya supaya bisa mendapat lebih banyak informasi seputar HKBP, seputar teologi, dan sebagainya macamnya ya. Kalau ada pergumulan pun akan kita jawab di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Amang Pendeta, calon pendeta, dan juga kepada teman-teman. Kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati teman-teman. Tuhan memberkati, bye-bye.